Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa ma ba'd. Malam ini kita telah disampaikan Allah pada malam yang ke-11. Iya, 10 hari telah berlalu. Awalnya rahmah, kasih sayang, pertengahannya maghfirah, pengampunan dosa, dan ujungnya atau akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Walaupun kesohihan hadis ini banyak yang mempermasalahkan karena perawinya dikatakan dhaif, tapi untuk memberi semangat kepada kita bahwa kita senantiasa tetap harus menjaga amal-amal yang istimewa selama bulan Ramadan. Hadirin jamaah Masjid Darul Islah, ketua dan seluruh pengurus. Tadi pagi Haji Teguh sudah tanya saya, temanya apa Ustadz malam ini? Saya teringat malam ini rupanya giliran saya di Darul Islah. Mas Joko kasih saya judul bagaimana puasa dapat mengasah sifat empati. Begitu ya Mas Joko? Mana Mas Joko? Saya modif sedikit supaya judulnya itu lebih sifatnya memotivasi, karena yang tadi itu judulnya kata keterangan. Jadi saya modif sedikit, keutamaan memiliki sifat empati. Ini sifatnya memotivasi. Seperti keutamaan memiliki duit banyak, itu motivasi. Keutamaan memiliki mobil banyak, itu motivasi. Keutamaan memiliki rumah banyak, itu motivasi. Keutamaan memiliki apa lagi? Istri banyak. Ini Pak Daiman nih jangan bikin gara-gara, ini baru per-3 Ramadan ini. Hadirin yang mulia, empati atau menempatkan diri pada diri orang lain, ini adalah ajaran Islam. Ini ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Nabi SAW sampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman kamu sampai kamu mencintai saudaramu seperti cinta diri sendiri. Maksudnya tidak beriman di sini adalah tidak sempurna iman kamu. Kalau tidak sempurna iman artinya cacat. Kalau ada cacat dalam amal itu bisa ditambal. Cacat dalam sholat fardu itu bisa ditambal dengan sholat sunnah. Cacat di dalam puasa Ramadan bisa ditambal dengan puasa Senin Kemis, atau puasa Daud, atau puasa Yaumul Bid 13, 14, 15 pertengahan bulan. Ada cacat di dalam zakat bisa ditambal dengan sedekah. Cacat dalam haji bisa ditambal dengan umroh. Tapi cacat dalam iman tidak ada tambalannya. Maka tidak boleh cacat iman kita. Harus 100%. Kalau ada sebuah restoran itu menulis di papan pengumuman, alhamdulillah menu hari ini 99% halal. Kira-kira ada orang Darul Islam mau makan di sana tidak? Pak Daiman mau makan nggak di sana?
99% halal. Mau enggak makan di sana? Coba siapa yang berani makan di sana? 99% halal. Berarti ada yang tidak halal. Walaupun 1%. Inilah iman. Kalau ada orang jualan susu, susunya 1 ember, di situ ada setetes air kencing. Kalau dilihat tidak nampak, kalau dicium tidak berbau. Tapi yang punya susu ini bilang sama kita, Mas, ini ada kencingnya setetes. Susu 1 ember banyak, kencing 1 tetes. Kira-kira mau minum? Bagaimana? Yang di belakang mau minum gak? Pak Slamet mau minum gak? Kalau dikasih tahu ini ada setetes air kencing, tidak mau minum. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang ada di bawah, begitulah iman kita. Iman kita tidak boleh cacat sedikit pun. Tidak boleh ada kintu kata orang Bangla. Tidak boleh ada lekin kata orang Arab. Tidak boleh ada bat kata orang Londo. Memang Allah yang memberi rizki, tapi itu menghilangkan keterangan sebelumnya. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan untuk melatih iman kita. Allah senantiasa menatap. Allah Maha mendengar. Allah mengetahui. Kemarin Agim sudah sampaikan kepada kita bahwa kalau kita melihat handphone itu, bukan hanya kita yang melihat, Allah juga melihat kita, dan Allah juga melihat handphone kita. Jadi bukan kita sendirian yang melihat, walaupun kita berada sendirian di dalam kamar. Karena itu bulan Ramadan ini bulan untuk mengasah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, terutama untuk mengasah kepedulian kita. Banyak kisah-kisah seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Itu ditanya, wahai Nabi Allah, kenapa engkau menyukai lapar, sedangkan kunci-kunci kekayaan ada di tangan engkau, gudang-gudang istana ada di tangan engkau, beras bulog ada di tangan engkau. Kenapa engkau menyukai lapar? Kata Nabi Yunus alaihissalam, aku takut kalau aku kenyang, aku lupa penderitaan orang-orang miskin. Ini contoh pejabat. Bagus, pejabat ini diperintah oleh presiden untuk rajin-rajin berpuasa. Bukan hanya pada bulan Ramadan. Di luar Ramadan itu ada puasa-puasa yang lain. Karena dengan puasa ini akan membangun rasa empati, rasa nasib orang, merasai nasib orang. Kalau orang mampu merasai perasaan orang, itu akan disukai. Misalnya mantu itu merasakan apa yang dirasakan oleh mertua, itu akan menjadi mantu yang disenangi mertua. Misalnya mertua suka martabak bangka, maka dia akan kirim martabak bangka, peduli kepada mertua. Orang yang peduli pada orang lain itu disukai, dan orang yang tidak peduli kepada orang lain ini tidak disukai. Kemarin terjadi bencana musibah kemanusiaan di Palestina, di Gaza. Banyak orang-orang Indonesia
banyak orang Darul Islah kirim hartanya ke sana. Itu bagian daripada kepedulian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah melalui Nabi SAW, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang penyayang disayang oleh Sang Maha Penyayang. Sayangi yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Ini rumus-rumus banyak. Kemarin kami di Australia, itu nampak sejahtera betul kehidupan warga negara itu. Jalanan luas, rumah besar, mobil mewah. Tapi berapa lama akan sejahtera? Dan inilah kesempatan untuk kita saling ingatkan. Sama dengan kita ini, umur mereka itu lebih kurang 60-70 tahun saja. Setiap hari ini umur kita bukan bertambah tapi berkurang. Umur kita itu bukan hitungan seperti orang Jawa menghitung siji, loro, tilu, papat, limo, bukan. Umur kita itu seperti cara wong londo menghitung. Seperti Elon Musk meluncurkan roket 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, maut. Begitu, umur kita berkurang. Sekarang kita memang berjalan di permukaan bumi, tapi tidak lama lagi kita akan dipendam di bawah permukaan bumi. Dan apa yang kita berikan kepada saudara kita, itulah yang menjadi kekayaan kita. Sampai-sampai Jibril datang kepada Nabi SAW, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah suka-suka kamu, pasti kamu akan mati juga. Cintailah apa saja yang kamu suka, pasti kamu akan berpisah juga. Nah, ini dunia. Maka hadirin yang mulia, ini adalah bulan Ramadan, kesempatan untuk kita melipat gandakan pahala-pahala bekal akhirat kita. Rugi besar kalau kita tidak gunakan waktu kita untuk 4 perkara. 4 perkara ini yang menjadi pesan daripada para masyayikh kita. Jangan ada waktu kita yang lalai dari 4 perkara ini. Pertama, perbanyak mengucap la ilaha illallah. Yang kedua, perbanyak istighfar. Jangan pernah ada waktu yang lowong keluar daripada amal ini. Kemudian yang ketiga, perbanyak meminta surga. Kemudian yang keempat, perbanyak meminta perlindungan dari neraka. Biasanya sebelum buka puasa kita baca ini, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhoka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. 4 ini yang kita jaga. Dari waktu 24 jam Allah berikan kepada kita, 4 inilah amalannya akan membuat kita gembira nanti di akhirat. Dan sifat empati ini adalah sifat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa siapa yang tidak peduli kepada urusan kaum muslimin, siapa yang tidak peduli kepada urusan orang lain, maka Allah tidak akan peduli urusannya. Kalau kita tidak dipeduli sama Presiden Indonesia, kita mungkin bisa minta perhatian dari Presiden negara lain. Tapi kalau Allah tidak peduli dengan urusan kita, kita mau minta siapa lagi yang mau peduli kepada kita. Karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatan besar untuk kita mempersiapkan bekal akhirat kita. Dengan peduli kepada orang lain artinya kita mempersiapkan kekayaan untuk diri kita. Nanti ada orang
Nanti ada orang datang ke alam akhirat di hari kiamat itu, dia membawa catatan amalnya, ditumpuk-tumpuk catatan amalnya, pahala-pahala amalnya, sehingga ketika diletakkan di tepi gunung, gunung itu kecil, begitu besarnya pahala dia. Tapi satu demi satu orang datang menuntut. Dia pernah nonjok saya, ambil pahalanya. Dia pernah nendak saya, ambil pahalanya. Dia pernah melototin saya, ambil pahalanya. Dia pernah menggibah saya, ambil pahala. Habis akhirnya sampai rata dengan bumi. Sudah rata dengan bumi, ternyata masih ada orang yang datang menuntut. Ya Allah, dia pernah begini, begini, begini. Mau diapakan lagi? Sudah tidak ada kebaikan yang dapat dijadikan sebagai pembalas, sebagai pembayaran atas kesalahan dia. Maka terpaksa keburukan orang itu ditimpakan kepada dia. Maka itulah yang disebut orang yang muflis, orang yang bangkrut. Karena itu, untuk menjaga amal kita, jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut, ada 5. Pertama, jangan riya. Kedua, jangan sum'ah. Yang ketiga, jangan ada sifat anania. Yang keempat, jangan ada sifat kibir. Satu lagi, riya, kemudian sum'ah, kemudian anania, kemudian kibir. Satu lagi menjadi PR Bapak sekalian. Mudah-mudahan menjadi asbab hidayah sehingga kita diterima puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.